Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel kumpulan video untuk mekanik pemula. Oke bosku, sekarang saya sedang menangani motor Supra Pigmeo ya bosku, dengan permasalahan akselerasi atau spontan itu tidak maksimal ya bosku, sedikit nahan gasnya ya bosku. Jadi ini untuk bagian knalpot dan tanda depannya udah saya lepas dan saya langsung melakukan pembongkaran pada bagian bak kopinya bosku. Untuk masalah motor ini saya menganalisa untuk permasalahannya karena di gas sedikit tidak responsif, itu bagian kopling ya bosku, bagian close-nya. Sekarang kita cek untuk pembongkaran, melakukan pembongkaran untuk mengecek bagian bak koplingnya bosku. Dan kita sediakan alas dulu untuk supaya tidak kotor seperti yang telah di bagian dalam setelah kita bongkar. Oke, untuk itu kita lepas untuk bagian bak koplingnya, dan oli pun udah sangat hitam ya bosku, mungkin kurang perawatan nih motornya ini karena oli sampai hitam, dan untuk ukuran olinya sisinya udah berkurang gitu. Sedikit sulit untuk melepas nih bos, agak sangkut ya untuk bagian plat penahan koplingnya. Nah ini udah ada penampakan untuk bagian koplingnya bosku. Sekarang kita cek untuk lepas bagian-bagiannya. Terus langkah selanjutnya setelah kita lepas bak koplingnya, kita cek bagian-bagiannya. Ternyata untuk karet rumah koplingnya udah kena ya bosku, udah oblak. Jadi ini harus diganti ya bosku, kalau enggak tensioner rendah atau pada saat mesin langsam itu terdengar suara tak 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 gitu sih bosku, macam ada suara hentakan seperti itu kalau bagian karet rumah koplingnya itu udah oblak. Jadi kita buka penutup untuk penutup baut kanvas kopling gandengnya, kita buka. Ini fungsi penutupnya ini bosku, ini kotoran part dari kanvas kopling gandanya jika mengalami gesekan atau serbuknya itu tertahan di dalamnya bosku. Itu tertahan di dalamnya agar tidak serbuk, bagian kanvas koplingnya tidak lepas, tidak keluar masuk ke bagian pompa olinya, karena dapat menyumbat bagian pompa olinya dan berakibat fatal ya bosku. Sekarang kita lepas untuk bagian mangkok wadah untuk pelumas untuk rumah koplingnya bosku. Itu adalah mangkok penahan oli supaya kampas koplingnya ini basah, tidak kekurangan oli pada saat mesin berputar bosku, karena ada mangkoknya untuk melumasi bagian koplingnya itu. Oke, langsung saja kita bongkar untuk bagian rumah koplingnya. Itu menggunakan kunci mahkota ya bosku untuk melepas bagian baut kopling gandanya dan rumah koplingnya bosku. Itu kopling gandanya terdapat plat penahan untuk supaya itu menahan, tidak pada saat sudah selesai pemasang itu tidak berputar sendiri bosku, tidak mau lepas. Ini membukanya dengan menggunakan kunci mahkota ya bosku. Tidak disarankan untuk mekanik untuk menggunakan pahat ya bosku, karena dapat merusak, berakibat fatal, bisa asnya bisa bengkok atau as pada rumah kopinya juga bisa bengkok kalau kita menggunakan pahat. Tapi saya ini menggunakan obeng ketok untuk melepasnya, tapi harus hati-hati ya bosku.
jangan terlalu kali dipaksakan karena dapat merusak lahar di dalam bagian as rumah kopling atau as kopling asnya ini ya. Jika memang punya alat yang modern seperti impact, lebih disarankan ya bosku untuk mekanik, karena itu tidak kerjanya supaya lebih maksimal ya bosku, tidak main toko, hanya hentakan putaran impact itu sendiri. Ini sini saya pun punya impact, tapi impact angin susah narik selang, jadi malas saya gunakan, jadi saya putuskan untuk menggunakan kepala obeng ketok untuk memasukkan. Kita lepas untuk bagian kopling gandanya atau sprocketnya dan rumah koplingnya kita lepas. Kita cek apa yang tidak membuat motor tidak responsif atau kurang bertenaga bosku. Kita udah saya cek tadi, ini udah saya putuskan saya ganti untuk bagian karet rumah koplingnya. Kita cek untuk center close-nya itu aman ya bosku, untuk center close-nya aman. Untuk kampas koplingnya juga aman, ya ada masalah ya bosku, masih aman. Jadi kita selanjutnya kita cek untuk bagian apa, pada saat pembongkaran itu terdapat ring pada rumah kopling bosku, jangan lupa, karena biasa kalau pemula biasa itu terlupa terpasang ya bosku. Kita buka, kita cek dulu bagian kopling gandanya. Untuk mangkok kopling gandanya itu aman ya bosku, untuk kampasnya juga aman, tidak ada masalah. Mungkin ini untuk bagian motor ini kenapa impos ini kita setting aja ya bosku untuk bagian kopling gandanya, karena untuk kain close untuk mangkok kopling gandanya dan kampas kopling gandanya itu masih aman ya bosku. Jadi di motor ini karena semua masih di motor ini hanya saya ganti untuk bagian karet rumah koplingnya dan sedikit men-setting bagian kampas kopling gandanya bosku. Ini udah kita langsung pengerjaan, kita bersihkan dulu untuk bagian-bagiannya, partnya kita bersihkan ya bosku. Nah ini udah kita bersihkan, kita setting, kita las untuk ujung-ujungnya untuk kampas kopling gandanya, dan itu saya beri ya bosku, saya sedikit gerinda untuk bagian kampas gandanya untuk menambah daya cengkram antara kampas kopling dan mangkok kopling gandanya bosku.